Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar anak-anak sekalian? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Pertemuan ke-5 membahas tentang kingdom plantae atau tumbuhan. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya, kita membahas hari ini tentang spermatopita. Buku yang dipakai adalah buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2018 dan buku penunjang yaitu dari Intan Pariwara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi karakteristik tumbuhan biji atau tidak berspora atau dinamakan dengan spermatopita, yaitu tumbuhan gymnospermae berbiji terbuka dan tumbuhan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. 2. Membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Di sini Ibu tayangkan kembali skema pengelompokan tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bryophyta atau lumut dan pteridophyta untuk klasifikasi tumbuhan paku-pakuan. Nah, yang ketiga adalah spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Yang tadi sudah disebutkan ada dua macam, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Kita akan membahas tentang spermatophyta dulu. Spermatophyta disebut juga sebagai tumbuhan berbiji, memiliki akar, batang, daun, dan bunga. Terdiri atas dua subdivisi. Yang pertama, gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, contohnya pakis haji, belinjo, damar, dan pinus, dan beberapa tumbuhan lainnya. Kemudian yang kedua adalah angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Contohnya adalah beringin, padi, jagung, jeruk, matoa, tebu, pandan, kacang tanah, dan terung, serta tumbuhan yang lainnya yang tergolong ke dalam angiospermae. Kita akan membahas tentang gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya adalah berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Alat reproduksinya berupa bangun seperti kerucut yang disebut dengan strobilus. Ada dua macam strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Bisa kalian lihat pada gambar di sampingnya. Batang besar dan berkambium, berakar tunggang dan serabut. Daun selalu hijau, sempit, tebal, dan kaku. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah juniper, cemara, damar, pinus, melinjo, dan pakis haji. Ini adalah gambar beberapa tumbuhan yang termasuk ke dalam gymnospermae. Kalau di sini ada tumbuhan juniper yang A, kemudian yang B yang sering kita lihat ini adalah cemara, kemudian yang C itu adalah damar, dan yang D adalah tumbuhan pinus. Selanjutnya adalah angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya adalah memiliki bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah atau biasa disebut dengan carpels. Daun buah dikelilingi oleh alat khusus yang membentuk struktur pembiakan yang disebut dengan bunga. Berakar serabut atau tunggang. Batang dan akar ada yang berkambium dan ada yang tidak berkambium. Pertulangan daunnya adalah sejajar, melengkung, menjari, dan menyirip. Ini sudah kita pelajari juga pada pertemuan sebelumnya. Contoh tumbuhan berbiji tertutup adalah mangga, jambu, avokat, anggur, dan nangka, serta tumbuhan lainnya yang termasuk ke dalam tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini ada beberapa gambar yang menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut adalah termasuk ke dalam angiospermae. Contohnya mangga, kemudian ada jambu, ada alpukat, kemudian ada anggur, dan ada gambar nangka. Selanjutnya untuk angiospermae itu akan dibagi menjadi dua kelas berdasarkan keping lembaganya atau biasa juga kita sebut dengan keping bijinya.
yaitu Monocotyledoneae, tumbuhan berkeping 1, dan Dicotyledoneae atau tumbuhan berkeping 2. Baik, di sini Ibu akan menyebutkan monokotil dan dikotil saja, jadi lebih mudah untuk kalian memahami, dan juga Ibu akan menjelaskan perbedaan antara monokotil dan dikotil. Yang pertama, kotiledon atau jumlah kepingnya atau keping bijinya. Kalau monokotil, kotiledonnya adalah 1 buah. Kalau dikotil, keping bijinya itu ada berjumlah 2. Akar untuk monokotil adalah serabut. Kemudian kalau dikotil biasanya berakar tunggang. Kemudian batang. Batang monokotil tidak berkambium sehingga tidak tumbuh membesar. Kalau untuk dikotil, karena berkambium, maka dia bisa tumbuh membesar. Untuk tulang daun, monokotil tulang daunnya adalah sejajar dan melengkung. Kalau untuk yang dikotil, tulang daunnya menyirip dan menjari. Kemudian jumlah mahkota bunga. Untuk monokotil umumnya kelipatan 3. Kemudian untuk dikotil umumnya kelipatannya adalah 4 atau 5. Di sini Ibu tayangkan gambar contoh dari beberapa bentuk perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Sama sebenarnya penjelasannya dengan yang tadi, hanya saja ini dilengkapi dengan gambar. Nah, di situ ada perbedaan bentuk tulang daunnya, kemudian batangnya. Nah, untuk batang biasanya untuk tumbuhan monokotil berkas pengangkutnya itu tersebar. Jadi xilem dan floem itu tempatnya tersebar. Tapi kalau untuk dikotil, berkas pengangkutnya itu tersusun dalam suatu lingkaran dan dipisahkan oleh kambium. Untuk bunga tadi yang monokotil kelipatan 3, kemudian untuk dikotil kelipatannya 2, 4, 5 atau kelipatannya. Nah, untuk akar biasanya monokotil akarnya adalah serabut, dan untuk yang dikotil akarnya adalah tunggang. Jadi ini lebih kalian untuk memahami dengan gambar. Ibu sudah menjelaskan untuk pelajaran hari ini tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji yang terdiri atas 2 divisio, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka, yang contohnya tadi adalah misalnya pinus, kemudian cemara, di mana alat perkembangbiakannya adalah berupa strobilus jantan dan strobilus betina. Yang kedua divisinya adalah Angiospermae yang terdiri atas tumbuhan berbiji tertutup. Nah, ini dibedakan antara monokotil dan dikotil dengan perbedaan yang bisa kalian lihat tadi dalam penjelasan Ibu. Baik, untuk hari ini bisa kalian catat apa saja yang telah kamu pelajari, kemudian apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, dan bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kingdom animalia atau hewan. Tugas di rumah, kalian mengerjakan LKPD tentang perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Tujuannya adalah kalian bisa menyajikan atau mengomunikasikan hasil identifikasi perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Alat dan bahannya adalah, untuk alat adalah pinset, kemudian gelas plastik transparan, dan bahannya adalah LKPD, kapas, air, dan biji-bijian. Biji-bijiannya ini bisa berupa biji jagung dan biji kacang hijau, untuk jumlah sekitar 3-5 biji. Prosedur kegiatannya adalah, pertama, tumbuhkanlah kecambah jagung dan kecambah kacang hijau pada gelas plastik dengan menggunakan media kapas. Rawatlah dengan baik dan sirami dengan air secara teratur selama seminggu. Amatilah bagian-bagian akar, daun, dan keping biji dari kecambah jagung dan kecambah kacang hijau tersebut. Jelaskan perbedaan pada akar, pertulangan daun, dan keping biji dari kecambah jagung dan kecambah kacang hijau. Tambahkanlah data yang sudah kamu peroleh dari hasil percobaan di atas dengan mencari informasi tambahan dari buku literatur ataupun dari internet.
Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel. Nah, di sini Ibu ada contohkan gambar untuk media tanamnya itu adalah menggunakan kapas, kemudian bahannya itu adalah kacang hijau dan jagung nantinya juga. Jadi kalian sediakan 2 buah gelas plastik yang sudah diberi kapas, kemudian kamu letakkan di situ 3 sampai 5 biji. Untuk gelas pertama boleh kacang hijau, gelas kedua itu adalah jagung. Selama 1 minggu itu disiram, jangan sampai airnya terlalu banyak, yang penting kapasnya basah. Setelah seminggu, kalian bisa mencatat hasil pengamatan di dalam tabel ini. Nah, di dalam tabel ini itu ada akar, kemudian kotiledon atau keping biji, bentuk tulang daun. Kemudian kamu mengelompokkan apakah tumbuhan tersebut termasuk ke dalam monokotil ataupun dikotil. Perakaran, kotiledon, dan bentuk tulang daun itu sudah dipelajari pada pembahasan tadi. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Tumbuhan apa yang termasuk monokotil? Jelaskan alasannya. Yang kedua, tumbuhan apa yang termasuk dikotil? Kamu jelaskan juga alasannya. Ini adalah sumber referensi yang kita pelajari hari ini. Selain buku dari Kemendikbud dan buku dari Intan Pariwara, ada beberapa gambar yang Ibu ambil dari internet. Demikian pelajaran kita hari ini yang sudah membahas tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji yang terdiri dari berbiji terbuka atau gimnospermae dan berbiji tertutup atau angiospermae. Insya Allah kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.